Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat, Kak? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Oke, gimana nih, Pak, nih? Kemarin kan ada obrolan ya, mau ngobrol sesuatu. Ini kira-kira apa nih yang akan diobrolin nih, Pak? Ini masalah murid saya, si Angel kelas 6. Dia tuh Mmm, cucu dari teman saya yang berprofesi sebagai guru. Orang tuanya mhm. ke luar negeri. Jadi dia tinggal dengan neneknya. Anaknya sih lumayan aktif saat belajar. Ya, nilai akademis juga lumayan. Mmm, Cuma dia males banget sekolahnya. Dalam oh, satu waduh. semester banyak alfanya. Saya tuh Mhm, pengen sharing gimana gitu ya caranya biar dia semangat sekolah lagi. mmm, mhm. Berarti pokok permasalahannya itu ada pada semangat anak untuk masuk sekolah ya, Pak, ya? Kira-kira gitu ya, Pak, ya? Iya betul. Kira-kira apa ya yang harus saya lakukan agar Angel mau semangat masuk sekolahnya? Mmm. Nah, kira-kira anak yang semangat sekolahnya tuh menurut Bapak tuh seperti apa sih? Atau definisi semangat sekolah lah itu seperti apa gitu bagi menurut Bapak gitu? Terus satu lagi ada nggak sih kayak kemungkinan yang bisa Bapak ambil supaya anak ini nih mau semangat sekolah gitu? Semangat sekolah, semangat bersekolah ya versi saya adalah anak berangkat dari rumah, tidak suka alfa, di Mmm, sekolah juga rajin belajar, mengajak mhm. ngobrol, dia juga membuat pembelajaran menarik, hasilnya tetap Mmm, nol. oh, berarti, udah mencoba ya tadi udah ngajak ngobrol, udah berusaha membuat pelajaran menarik. Nah, sekarang barangkali nih Bapak coba memperkirakan nih, kalau versi semangat sekolah, semangat berangkat sekolah menurut Bapak seperti itu ya, tadi yang seperti Bapak sebutkan berangkat sekolah, tidak suka alfa, terus rajin belajar. Nah, kalau misalnya diperkirakan atau dilihat dari skala 1 sampai 10, si Angel ini semangat sekolahnya itu berada di posisi berapa tuh Pak kira-kira? Kalau diukur dengan skala 1 sampai 10, mungkin di level 4 karena Oh, benar-benar jarang masuk. waduh. Luar biasa ya. Ini bener-bener, apa ya, banyak banget alfanya berarti ya? Ya kalau dari cerita Bapak barusan, kan katanya udah ada berbagai upaya yang dilakukan ya, terus dia bener-bener nggak mau masuk sekolah tuh dari kalau level 4 tuh udah rendah banget ya berarti keinginan untuk sekolahnya. Nah, udah berbagai macam upaya masih tetap aja nggak mau sekolah, memang berat ya, Pak, ya? Jadi kayaknya kalau harus mencapai angka 10 tuh sulit gitu. Tapi kira-kira menurut Bapak nih, pada level berapa sih si anak ini nih bisa diupayakan untuk, mampu menjadi atau lebih baik agar dia bisa cukup semangat masuk sekolah tuh kira-kira pada titik berapa tuh yang dianggap cukup gitu? Ya, setidaknya di angka 7 udah cukup baik. Mengingat prosesnya seperti itu. Situasinya dia juga di rumah saja dibilang berat karena kurang perhatian dari orang tua. Mmm, Meskipun ada neneknya, tapi tetap saja ada perbedaan. Apalagi keterampilan sosial ekonomi emosionalnya itu, keterampilan sosial emosionalnya belum begitu terlatih. mmm, berarti mungkin ya karena faktor itu ya, Pak, ya? Jadi si anak ini cuma tinggal sama neneknya aja ya? Eee, Kurang kasih sayang atau kurang perhatian dari orang tuanya ya, karena tadi di luar negeri ya. Nah, untuk membantu anak ini mencapai target tadi yang disebutkan Bapak minimal 7 aja gitu ya, untuk ada semangat ke sekolahnya itu, kira-kira apa ya yang bisa Bapak lakukan? Nah, makanya saya nanya, barangkali ada solusi. Sedangkan semua cara yang saya tahu sudah dilakukan. Meskipun masih ada sih satu cara
yang Mmm. belum saya lakukan. Saya belum ngobrol sama neneknya, karena yang menjaga dia kan neneknya. Dia tinggal dengan Oh. neneknya. Mhm. Nah, tadi kan Bapak bilang, belum ngobrol ya sama neneknya. Kira-kira apa ada kendala gitu Bapak sehingga, Bapak nggak bisa ngobrol gitu sama neneknya? Saya merasa nggak enak aja sih, karena neneknya tuh teman saya, guru Oh. juga. Nah, kira-kira kalau misalnya nih, misalnya ada, terjadi obrolan, kira-kira obrolan seperti apa sih nih biar bisa menggali permasalahan anak ini, kemudian menemukan akar permasalahan utamanya apa, terus serta mengetahui keinginan si anak nih seperti apa gitu? Kayaknya harus dicoba dengan obrolan ringan dulu ya, Mhm. biar sama-sama enak. Obrolan dengan enaknya juga dengan santai, sehingga bisa membuat kesepakatan bersama. Mmm, jadi strateginya tadi ya, eee, obrolan santai. Cuman mungkin barangkali ada strategi tertentu gitu biar obrolan sama neneknya dan anaknya tuh bisa ringan dan santai itu kira-kira gimana gitu ya? Bisa nggak sih Paling gitu? saya paling saya coba main ke rumahnya, mampir, Mmm, ngobrolin apa dulu gitu. Terus ya sedikit agak bercanda ngobrolin si Angel. nah dalam obrolan tersebut nih, apa nih kira-kira yang jadi prioritasnya? Kayaknya fokus sama kehadiran si Angel. Jadi prioritasnya gimana caranya membuat dia mau rajin berangkat sekolah. Nah, oke berarti gitu ya tadi prioritasnya membuat dia mau rajin berangkat sekolah. Terus ukuran keberhasilan itu apa dari tadi rencana Bapak tuh strateginya? Ya, berhasil jika dia rajin masuk sekolah. Oke. Nah, kira-kira kapan nih waktunya pelaksanaannya itu biar si Angel bisa segera masuk atau rajin masuk sekolah tuh? Secepatnya lah. Oke, ya. Tapi sebelumnya, kita juga kan tentunya kadang harus menyiapkan beberapa rencana, barangkali rencana pertama atau kedua itu kurang berhasil. Ada nggak sih untuk itu upaya gitu, antisipasi biar rencana Bapak ini nih berhasil? Barangkali kalau nanti ada gangguan itu sudah ada antisipasi gitu. Kebayang nggak sih Pak gimana cara mengantisipasi jika ada gangguan dalam mencapai tujuan nih, yaitu membuat si Angel rajin masuk ke sekolah? Belum kebayang sih. Cuman kayaknya harus benar-benar terpantau dari rumah sampai Nah, sekolah. oke berarti pemantauan ya dari rumah juga berarti, orang tua atau wali murid juga dengan, pihak sekolah juga. Nah, tentunya kita juga kan harus memegang komitmen ya agar tujuan benar-benar tercapai. Apa sih komitmen Pak Kalimi nih terhadap rencana yang tadi tuh? Saya akan pantau bersama-sama dengan wali siswa juga dalam 1 bulan ini untuk melihat perubahan yang mungkin terjadi. Oke, berarti wali murid ini dapat membantu Bapak ya dalam menjaga komitmen ini dalam pelaksanaannya? Ya, betul sekali. Oke. Nah, sekarang nih, bagaimana nih tindak lanjut dari sesi coaching ini? Dan mungkin, apa sih yang Bapak dapat dari pertemuan ini yang kita obrolin nih, barangkali dari awal sampai akhir nih? Nanti saya akan ngobrol ringan dengan neneknya secepatnya, lalu memantau si anak dengan pendekatan yang lebih intens. Kesimpulan pertemuan ini adalah saya harus membuat kesepakatan bersama terkait antusiasme anak dalam kehadiran, melakukan pemantauan selama 1 bulan, lalu membuat refleksi tentunya dengan kerjasama dari wali murid. Dan alhamdulillah dengan coaching ini saya jadi punya gambaran apa seharusnya dilakukan.
Oke, terima kasih, Pak. Semangat ya, Bapak, ya. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan dan semoga Bapak bisa komitmen gitu menjalankan rencana aksi tersebut, sehingga anak ini atau si Angel ini bisa semangat untuk masuk sekolah. Tentunya tadi dengan pengawasan dan kerjasama, komitmen bersama dari wali murid dan juga Bapak sebagai guru ya, Pak, ya. Terima kasih, Bu. Saya jadi lega setelah melakukan coaching ini. Alhamdulillah. Nah, sekarang nih, Pak, saya mau ada obrolan juga nih tentang permasalahan saya. Boleh ya ini ya? Mau ngomongin apa Seperti sih yang ini? kemarin saya obrolin, iya. Jadi saya tuh mau ngomongin kerjaan saya juga nih. Kalau tadi kan Bapak yang dibahas kan tentang, anak murid Bapak gitu. Kalau saya kebetulan ada permasalahan, itu tentang pekerjaan saya yang banyak, namun saya juga kadang suka ada hambatan karena tidak bisa fokus dengan pekerjaan saya dan salah satunya yang paling fatal itu, saya tuh suka terlena dengan godaan nonton drakor. Oh, jadi ini kamu pengen fokus pada kerjaan yang tidak terlena dengan drakor itu. Iya, bener sekali. Jadi dari dulu tuh sebenarnya menghindari nonton drakor atau sinetron-sinetron gitulah, kalau sinetron emang nggak suka ya. Tapi paling nggak film-film yang series gitu dan lebih seringnya sih kalau drakor gitu. Walaupun sebenarnya nggak sengaja sih nongol di beranda di sosial media itu muncul. Jadi kadang kalau ada film yang seru gitu kelihatannya jadi kayak mubazir kalau nggak ditonton. Tapi kalau misalnya penasaran kan nanti lihat postingan, lihat scene tertentu, kalau memang wow gitu kadang suka lari, lanjut cari judul gitu. Nah, terus yang paling parahnya itu kalau misalnya sudah kebablasan, jadinya, nonton terus 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 dan terus sampai nggak bisa tidur. Nah, itu yang jadi masalah yang mengakibatkan saya jadi kurang fokus dalam bekerja. Jadi yang pengen didapat dari coaching ini apa? Jadi saya pengen fokus gitu menggunakan waktu luang saya untuk hal yang, apa ya, yang bermanfaat gitu, yang terus, jadi saya nggak terlalu terobsesi untuk menuntaskan semua episode drakor. Jadi intinya, saya bisa fokus, kerja dan istirahat. Jadi, biar tidak apa ya, maksudnya biar kesehatan saya juga tidak terganggu, pekerjaan saya juga tidak terganggu karena ngantuk-ngantuk drakor tadi, gitu. Jadi pengen fokus, menggunakan waktu luang untuk hal bermanfaat dan tidak terlalu Iya, hal yang terobsesi bermanfaat. dengan drakor ya. Iya, betul. Oke, menurut Bu Gimana? Ais, fokus itu apa? Dan fokus memanfaatkan waktu luang untuk hal yang bermanfaat tuh gimana sih? Fokus itu menurut saya, memusatkan perhatian penuh tanpa terganggu dengan hal-hal kecil atau hal-hal receh dan fokus dalam memanfaatkan waktu luang itu ya benar-benar memanfaatkan waktu luang misalnya waktunya istirahat ya istirahat, atau kalau ada waktu senggang antara kerjaan dengan keluarga digunakan untuk hal yang bermanfaat juga, jadi bukan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat seperti nonton drakor itu. Kerjaannya apa aja emangnya? Dan waktu luangnya kapan aja? Sampai-sampai menyalahkan drakor. Saya kebetulan kalau pagi kan itu, full ya di sekolah. Kalaupun ada jam kosong saya paling mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan sekolah ataupun, tugas yang masih ada kaitannya lah dengan sekolah. Eee, Terus kalau misalnya santai, tidak ada kerjaan, ya saya paling ngobrol sama teman, tapi kadang-kadang scroll sosial media gitu. Cuman ya itu, Dan kadang nemu drakor. iya, kadang nemu drakor. Jadi kadang sih saya ignore, saya abaikan, cuma, sekedar lihat aja habis itu udah. Kalau misalnya seru ya saya cari judul tadi, terus kalau misalnya emang panjang saya hindari. Cuma kalau emang bener-bener kepalang nonton, terus berlanjut ke episode-episode selanjutnya, jadi nggak kerasa waktu berjalan cepat, tahu-tahu, lah udah sore,
lah ternyata ini udah pagi sampai pernah seperti itu sampai, saya nggak bisa tidur karena terus lanjut penasaran sama ceritanya, gitu. Lalu di rumah juga sama? Kalau di rumah sih fokus pertama memang ngurusin anak, keluarga, sampai malam pokoknya dari, siang, sore, sampai malam itu fokus ke keluarga walaupun kadang sesekali kalau ada waktu senggang ya itu tadi, scroll-scroll sosmed. Tapi pada saat semuanya tidur, paling saya kadang tuh sebelum tidur suka cek berita, sosmed, kadang ya itu tadi lanjut nonton, tapi kalau situasi nggak memungkinkan sih enggak ya. Misalnya pas ada hal-hal yang darurat tiba-tiba, jadi paling HP dipakai untuk komunikasi atau mengerjakan tugas. Jadi, fokus saya tuh kadang gampang teralihkan gitu, Pak. Jadi sebenarnya bukan hanya drakor ya, hal-hal yang di luar dugaan juga kadang membuat fokus UAIS itu teralihkan. Iya betul. Sampai kadang saya suka salah kirim pesan ke orang, kadang malah susah tidur, lupa ini, lupa itu. Nah itu tadi karena kurang fokus sih. Jadi idealnya gimana nih? Eee, nah itu dia, idealnya gimana ya? Saya bisa fokus mengerjakan apapun gitu, tanpa mudah teralihkan, dan fokus juga menggunakan waktu luang untuk hal bermanfaat. Terus kayak menggunakan waktu istirahat juga, sampai apa ya, biar fokus melaksanakan tugas pada keesokan harinya gitu. Sebenarnya sih nonton, main game itu kan sah-sah aja ya, kalau misalnya cuma sekedar ya sebatas gitulah, nggak terlalu banyak, nggak terlalu panjang, nggak terlalu makan waktu banyak gitu. Cuman, eee, kadang ya yang membuat terkendala itu ya itu tadi, kalau sudah masuk terlalu ini jadi susah gitu lepasnya. Kira-kira gimana caranya agar drakor itu nggak bisa mempengaruhi UAIS terlalu banyak? Gimana ya? Bingung juga sih, mungkin jangan terlalu banyak main sosmed kali ya? Terus kalau ada film nongol di reels atau postingan, eee, FV, sinek video atau sosmed lainnya tentang film langsung di-skip aja mungkin ya, biar nggak tergoda atau kali mengingatkan diri misalnya dengan menggunakan teknik stop untuk mengontrol diri dan memusatkan pikiran bahwa itu ada dampak buruknya gitu. Barangkali gitu kali ya, Pak? Ada lagi nggak? Enggak sih kayaknya bingung saya juga. Kapan ada waktu luang yang benar-benar senggang? Kalau waktu luang yang bener-bener senggang itu pas anak-anak sudah tidur semua. Misalnya pada waktu siang ataupun siang menjelang sore ataupun malam. Jadi itu waktu-waktu luang saya. Nah Nah, gitu, Kak. di kedua waktu di kedua waktu luang itu bisa enggak sih berusaha mengontrol diri untuk melakukan yang tadi disebutkan, kayak menggunakan teknik stop untuk mengontrol emosi, rileks saat melihat cuplikan drakor biar tidak tergoda lanjut nonton, dan fokus untuk melakukan hal-hal lain yang memuaskan, yang memusatkan pikiran bahwa akan berdampak tidak baik. Kayaknya lebih memungkinkan untuk mengontrol diri ya, untuk tidak larut dalam cerita. Betul tadi ya, Pak, ya. Sepertinya memang harus mengontrol diri gitu, karena memang saat nemu cerita yang sesuai kita banget tuh pasti lanjut nonton. Jadi emang bener-bener harus mengontrol diri, emang ya. Mengontrol diri yang bagaimana? Mungkin bisa dengan membuat catatan kali ya, sampai harus dipasang catatan di HP atau laptop biar, muncul di layar gitu dengan kalimat pengingat, "Drakor mengambil istirahatmu," atau misalnya, "Drakor menguras oksigen dalam otakmu." Jadi gara-gara drakor kurang istirahat gitu misalnya. Jadi biar kita aware. Ada yang perlu membantu Bu Ais enggak untuk mengingat tersebut? Untuk pengingat tersebut. Eee,
Ya, untuk pengingat ya, kalau untuk pengingat, selain diri sendiri paling yang lebih banyak ngingetin itu ya suami paling ya. Karena lebih banyak waktu komunikasi, karena kan kebetulan suami juga suka rajin nanya, "Lagi di mana? Lagi apa?" Walaupun sebenarnya jaraknya itu nggak terlalu jauh. Heeh. Jadi mungkin kayaknya bisa deh, eee, suami bisa menjadi pengingat alami yang lebih, apa ya, biar lebih tepat sasaran lagi gitu. Bagus bagus. Cocok ya, lebih ampuh kayaknya daripada pengingat dalam alat elektronik. Iya, bener bener. Jadi dari obrolan kita barusan apa yang Bu Ais dapat nih? Jadi ternyata ya supaya saya lebih fokus tuh dalam mengatur waktu, eee, karena waktu yang, apa ya, itu caranya dengan membuat catatan tadi ya, catatan di HP atau laptop untuk mengingatkan secara tidak langsung dan jadi pengingat alami dari suami juga dengan bantuannya, biar bisa ngecek, ngingetin setiap kali menanyakan kabar atau WhatsApp itu biar ngecek lagi nonton drakor atau enggak. Terus ada pengingat tertentu yang, bener-bener biar bisa kita ingat kalau misal waktu yang hilang itu yang kurang bermanfaat, karena hal-hal yang kurang bermanfaat itu akan benar-benar merugikan. Jadi, apa ya, ada semacam self reminder sama bantuan dari suami juga berarti ya, gitu kali ya, Pak, ya? Kapan tuh mulai dilakukan? Harus secepatnya. Tapi kayaknya kalau filmnya tuntas dulu deh, masih ada satu film lagi soalnya belum selesai. Aduh, bahaya parah. Tapi, seharusnya sih secepatnya ya dilaksanakan, karena kalau terlalu berlanjut akan mengurangi jam istirahat juga. Dampaknya sih ya kurang maksimal dalam konsentrasi ataupun tadi mengganggu emosi dan kesehatan. Kayak yang fatal kemarin itu kan salah kirim pesan, jadi ya bahayalah gitu, jadi emang harus secepatnya dilakukan. Oke oke oke. Nanti saya tunggu 1 minggu ke depannya ya, hasil dari Oke semua pengamatan dan penerapan terkait drakor. oke baik, terima kasih Bapak sudah mendengarkan dan dengan obrolan coaching seperti ini akhirnya saya menemukan, apa ya, menemukan kembali ide-ide yang memang, oh iya yang sebelumnya saya nggak kepikiran gitu, akhirnya saya bisa kepikiran gitu. Terima kasih banyak Bapak. Oke, selamat mencoba ya, Bu Ais. Terima kasih.